Kisah ini untuk mereka yang tidak puas dengan hidupnya dan menganggap orang lain lebih bahagia dari mereka. Untuk memahami video ini, tonton sampai akhir ya Sobat Bijak. Alkisah, ada seekor burung gagak bulunya berwarna hitam gelap. Dan karena itu, ia merasa sedih serta tidak bahagia dengan hidupnya. Suatu hari, ia mulai menangis sambil duduk di atas cabang pohon. Di bawah pohon itu, seorang biksu sedang duduk. Tiba-tiba, tetes air mata sang burung gagak jatuh di pipi biksu itu. Biksu itu mengangkat kepalanya dan melihat burung gagak sedang menangis. Biksu itu bertanya, "Ada apa sahabatku? Mengapa kamu menangis?" Burung gagak itu menjawab, "Harus bagaimana lagi kalau bukan menangis? Apakah ini benar-benar hidup yang aku jalani? Tidak ada yang menyukai warna hitam, tidak ada yang mencintaiku. Tidak ada yang ingin memiliki gagak sebagai peliharaan. Apakah kamu pernah melihat seseorang memiliki burung gagak sebagai hewan peliharaan? Orang-orang selalu mengusirku, tidak ada yang memberiku makan. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di tempat sampah. Lihatlah, Tuhan menciptakanku sebagai burung gagak, jadi aku benci diriku. Kematian lebih baik daripada hidup seperti ini." Setelah mendengar kata-kata sang gagak, hati biksu yang penuh kasih sayang itu tersentuh. Ia berkata kepada sang gagak, "Sahabatku, kita harus belajar untuk bahagia dengan keadaan apapun yang kita alami." Namun, sang gagak tidak mengerti hikmah kata-kata biksu tersebut dan terus menangis. Kemudian, biksu itu berkata lagi, "Jangan bersedih. Ceritakan kamu ingin menjadi apa jika kamu mendapat kesempatan lagi. Dengan mantra sakti, aku bisa membuatmu menjadi seperti itu. Aku akan memenuhi keinginanmu." Burung gagak menjawab, "Oh tuanku, jika aku mendapat kesempatan lagi, aku ingin menjadi angsa putih. Karena warna bulunya yang indah, simbol kedamaian." "Baiklah, aku akan menjadikanmu angsa," kata sang biksu. "Tapi sebelum itu, aku ingin kamu bertemu dengan angsa itu sekali saja. Selagi kamu pergi dan mencarinya, aku akan menunggumu di sini." Dengan senang hati, burung gagak segera terbang pergi menemui angsa. Dan ketika melihat seekor angsa berenang di kolam, ia langsung mendekatinya lalu berkata, "Wow, saudaraku, lihat betapa indahnya warna yang Tuhan berikan kepadamu. Kamu putih seperti susu, semua orang mencintaimu. Kamu pasti burung paling bahagia di dunia." Angsa itu menimpali, "Siapa bilang aku bahagia?" Burung gagak bertanya heran, "Bukankah kamu bahagia?" Angsa menjawab, "Tidak, aku sama sekali tidak bahagia. Apa yang membuatmu rendah diri? Apakah warna? Warna putih ini membosankan. Ada begitu banyak warna indah di dunia, tetapi aku hanya memiliki warna yang membosankan. Putih adalah warna yang tidak ada artinya dan sering digunakan pada peti mati." "Jadi, kamu tidak bahagia?" Burung gagak bertanya lagi. "Tidak sama sekali," ucap angsa. Lalu angsa melanjutkan, "Saya pikir burung beo pasti yang paling bahagia di dunia, karena dia begitu berwarna-warni." Sekarang mereka berdua kembali menemui sang biksu. Lalu, angsa bicara kepada biksu, "Tolong beri aku satu kesempatan." "Kamu ingin menjadi apa?" tanya sang biksu. "Jadikanlah aku seekor burung beo. Bibirnya yang merah, bulunya yang hijau, kombinasi warna hijau dan merah yang luar biasa. Itulah yang dimiliki burung beo. Orang-orang suka memelihara burung beo. Burung beo juga bisa berbicara. Tolong Tuan, jadikanlah aku burung beo." Biksu itu mengangguk. "Baiklah, tapi sebelum itu, pergilah menemui burung beo sekali saja."
Burung gagak dan angsa pergi ke hutan untuk mencari burung beo. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan seekor burung beo, lalu berkata padanya, "Wow, lihatlah betapa menakjubkannya dirimu. Warna bulu dan paruh yang indah. Banyak orang yang rela mengeluarkan uang untukmu. Mereka bahkan memberimu nama. Betapa bahagia dan menakjubkannya hidupmu." Burung beo berkata, "Siapa yang bilang aku bahagia?" Lalu, angsa menjawabnya dengan pertanyaan lagi, "Bukankah kamu bahagia?" Burung beo menjawab, "Tidak sama sekali. Apa yang membuatmu rendah diri? Kalau aku, itu adalah warnaku yang hijau. Apakah itu benar-benar warna yang indah? Hijau itu sama seperti hutan, daun, dan pepohonan. Lihatlah bagaimana kalian mencariku begitu lama. Itu karena warnaku." Sekarang, burung gagak, angsa, dan burung beo kembali bertemu sang biksu dan berkata, "Tuanku yang terhormat, berilah aku kesempatan." Biksu itu kembali bertanya, "Kamu ingin menjadi apa?" Burung beo menjawab, "Menjadi burung merak, burung yang sangat cantik. Bulunya indah dan eksotis, serta lebih berwarna-warni dari saya. Ketika dia menari, orang-orang memotretnya." Biksu itu berkata, "Oke, aku akan menjadikan kalian bertiga seperti burung merak. Tetapi sebelum itu, bisakah kalian pergi menemui burung merak sekali saja?" Mereka bertiga langsung terbang menuju burung merak. Setelah mencari cukup lama, karena memang populasi burung merak langka, mereka akhirnya menemukan burung merak di salah satu hutan tropis yang berada pada dataran rendah. Mereka mendekati burung merak, lalu burung gagak berucap, "Wow, burung merak, sungguh luar biasa hidup yang Tuhan berikan padamu. Kamu begitu cantik. Ketika kamu mengembangkan bulumu yang eksotis, orang-orang memotret dan menatapmu dengan takjub. Orang-orang ingin melihatmu menari. Berbeda dengan saya. Ketika orang melihat saya, mereka segera mengusir saya. Saya pikir kamu yang paling bahagia di planet ini." Burung merak itu berkata, "Siapa kalian? Siapa yang bilang pada kalian bahwa aku bahagia?" Lalu, burung gagak balik bertanya, "Apa kamu juga memiliki masalah?" "Ya, ada banyak masalah," jawab burung merak. "Masalah apa yang kamu miliki?" tanya mereka bertiga. "Dengarkan baik-baik. Ada suara. Apa kalian mendengarnya?" kata burung merak. "Ya, suara apa itu?" tanya burung beo. Burung merak menjawab, "Itu adalah pemburu. Mereka memburu serta membunuh burung merak. Setiap bulu akan dia cabut satu persatu, yang mana itu sangat menyakitkan. Lalu dijual ke seluruh dunia. Dan orang-orang akan membelinya. Mereka menggunakan bulu merak untuk hiasan rumah mereka. Apakah ini benar-benar hidup yang bahagia? Mengapa kalian ingin menjadi burung merak?" "Jadi, kamu tidak bahagia? Kamu kan cantik mempesona," tanya angsa. Burung merak itu menghela nafas dalam-dalam dan menjawab dengan sedih, "Saya selalu mengira saya yang paling cantik dan bahagia di dunia. Tetapi karena kecantikan saya menjadi hewan paling diburu di hutan ini. Saya tidak bahagia, sahabatku." Lalu, burung gagak bertanya, "Menurutmu, kami harus menjadi apa? Hewan apa yang paling bahagia di dunia?" Burung merak menjawab, "Aku telah menghadapi 3 kehidupan yang berbeda.
Pertama, hidup di alam terbuka. Kedua, pernah dipelihara oleh seorang sultan. Dan ketiga, pernah juga hidup di kebun binatang. Setelah aku cermati dan sadari bahwa kamulah, wahai gagak, adalah satu-satunya burung yang tidak dipelihara. Orang tidak mencoba menangkap dan mengurungmu dalam sangkar. Jadi, beberapa hari terakhir, saya telah berpikir bahwa jika saya adalah kamu, saya akan dengan senang hati menjelajahi tempat manapun dengan merdeka. Terbang bebas, lepas tanpa beban. Ya, kamulah hewan yang paling bahagia di dunia ini. Burung gagak sangat terkejut. Aku? Bagaimana mungkin aku menjadi burung yang paling bahagia di dunia? Burung merak kembali berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang bubur ayam dan bakso ayam? Ya. Tapi, apa kamu pernah mendengar tentang bakso atau bubur gagak? Tidak. Apakah kamu melihat ada yang menjual bulu atau daging burung gagak? Tidak. Apakah kamu pernah mengalami hal berbahaya? Tidak. Apakah ada yang memburumu? Tidak. Lalu, siapa yang menjalani kehidupan yang hebat? Aku atau kamu? Siapa burung yang paling bahagia di dunia? Kamu. Kamu tidak tahu apakah kita akan bangun keesokan paginya atau tidak. Mendengar hal ini, burung gagak untuk pertama kalinya merasa bahagia dan beruntung menjadi seekor burung gagak. Dia kembali ke biksu itu dan berkata, "Oh Tuan yang bijaksana, saya tidak ingin menjadi apapun. Saya baik-baik saja." Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa ini juga adalah cerita hidup kita. Kita terkadang membuat perbandingan yang tidak perlu dengan orang lain, dan kemudian menjadi insecure, lalu sedih dan mengutuk diri sendiri. Kita tidak menghargai apa yang kita miliki, dan ini semua mengarah pada siklus ketidakbahagiaan. Selalu akan ada seseorang yang memiliki lebih atau kurang daripada yang kita miliki. Jika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Seseorang yang puas dengan apa yang dia miliki adalah orang yang paling bahagia di dunia. Jadi, tidak peduli siapa kamu, dimanapun kamu berada, bagaimana penampilanmu, dan apa yang kamu miliki, kamu tetaplah istimewa. Kamu unik, percayalah. Mulai hari ini, kita coba belajar mencintai diri ya, Sobat Bijak. Tolong tulis di kolom komentar, apa hal yang paling kamu sukai dari dirimu? Aku tunggu jawabannya ya. Anyway, aku harap cerita ini dapat mengubah hidupmu. Salam bijak.